Salam, salam, halo, Baik, kita terhubung kembali bersama Bapak Pendeta Yakobus. Selamat pagi, Pak Yakobus. selamat pagi Bu. Baik, silakan Pak Yakobus. Salam, salam kasih damai dan sejahtera para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Pada paruh kedua ini kita lebih menggali bagaimana beriman dan berdoa yang baik dan benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini adalah contoh yang disampaikan Yesus bagaimana iman dan doa yang baik dan benar. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi dua orang ini berbeda profesinya dan berbeda statusnya. Yang satu orang Farisi, orang cerdik pandai, yang dianggap bijaksana dari kaum intelek, kaum terpandang, kaum terkemuka. Dan satu adalah pemungut cukai yang dianggap rendah dan pekerjaannya merupakan pekerjaan yang dianggap pemeras dan menjadi kaki tangan penguasa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Nah, ini sesuatu doa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Diawali dengan sesuatu yang baik, tetapi pernyataan keduanya adalah sesuatu yang menyombongkan diri. Seharusnya doanya adalah merendahkan diri di hadapan Allah karena manusia adalah ciptaan Allah. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Padahal kita diciptakan sama seperti orang lain, dari debu dan tanah. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Doa yang seperti ini adalah doa yang menyombongkan diri di hadapan Allah, dan doa ini tidak berkenan di hadapan Allah, dan doa ini adalah doa yang tidak baik dan tidak benar. Karena doa seperti ini adalah doa yang menyebabkan diri kita menjadi pribadi yang jauh dan akan menjadi tersesat karena kita bukannya memohon pertolongan Tuhan, memohon rahmat pengampunan, memohon rahmat cinta kasih dari Allah, tetapi justru menyombongkan diri karena kita menganggap diri kita atau menghakimi orang lain dan menilai diri kita seturut kita. Padahal yang bisa menilai kita, menilai diri kita adalah Tuhan Allah. Ada 4 golongan yang memang menjadi golongan yang sangat najis atau kelompok orang-orang berdosa, yaitu perampok, orang lalim, penjina, dan adalah pemungut cukai. Keempat kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang selalu menjadi kelompok-kelompok yang dipandang hina, terutama bagi orang Farisi ini. Bahkan dia lebih menyombongkan diri lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini adalah kesombongan iman seseorang yang melakukan kewajiban agama dan memamerkannya di hadapan Allah di dalam doanya. Padahal hal berpuasa adalah sesuatu dari dalam hati, kehendak Allah yang terjadi, karena puasa merupakan rahmat pertobatan, bukanlah rahmat yang harus disombongkan. Puasa adalah hal duniawi,
Dan puasa merupakan suatu tanda untuk menyerahkan diri dengan total kepada Allah karena mohon rahmat pengampunan. Dan rahmat pengampunan itu didapatkan karena kita berpuasa untuk dosa-dosa kita dan bukan untuk menjadi pameran atau kesombongan belaka yang mengakibatkan diri kita justru terpuruk. Dan bukannya iman yang baik atau kita beriman karena ingin memamerkan sesuatu. Bahkan ini disampaikan dalam doa-doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan suatu kesombongan yang sungguh luar biasa yang ditampilkan sebagai contoh orang yang beriman dan berdoa yang tidak baik dan tidak benar. Imannya benar, tetapi karena kesombongannya membuat imannya jatuh menjadi pribadi yang sombong, congkak, padahal iman membawa kepada kerendahan hati. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan Yesus terhadap iman dan doa orang Farisi ini? Ini merupakan suatu tanda bahwa kesombongan akan menghancurkan iman yang telah diberikan Allah. Dihancurkan oleh diri kita yang congkak, sombong. Dan iman itu akan terpendam di dalam tanah. Dan doanya adalah doa yang tidak berkenan. Doa yang tidak baik dan tidak benar. Karena menyombongkan diri dan menyombongkan ibadahnya di hadapan Allah. Bahkan menyombongkan dirinya di hadapan sesama manusia. Dan kita lihat kebalikannya. Apa yang terjadi dengan iman dan doa dari pemungut cukai? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Bayangkan. Karena dia dianggap golongan orang pendosa, orang berdosa, sebagai pendosa dan golongan orang berdosa, bahkan untuk menengadah ke langit, dia sampai merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan bahkan melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini adalah doa orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena dia tahu bahwa dia adalah pendosa dan dia berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan dia memohon belas kasih Allah untuk mendapat rahmat pengampunan dari Allah, karena Allah yang memiliki kuasa dan berkuasa untuk mengampuni dosa-dosanya dan menghapus dosa-dosanya. Apa yang dikatakan Yesus untuk menjelaskan bagaimana iman dan berdoa yang baik dan benar? Yesus katakan kepada kita semua, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu tidak, yaitu orang Farisi itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman kita kepada Tuhan Allah, kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kepada Tuhan alam semesta ini adalah iman yang merupakan anugerah dari Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dibenarkan di hadapan Allah berarti karena kita adalah manusia berdosa yang memohon rahmat pengampunan dan kehendak Allah terjadi atas diri kita. Dan itulah yang didengarkan Allah. Iman membimbing kita untuk mengetahui Tuhan Allah, untuk mengikuti Tuhan Allah. Tetapi iman yang dibarengi dengan perbuatan yang congkak dan sombong, bahkan tidak merendahkan diri di hadapan Allah, itu membuat doa yang disampaikan menjadi tidak baik dan tidak benar. Dan justru kelompok-kelompok yang dipandang sebelah mata
yang beriman karena memohon rahmat, belas kasih Allah dan pengampunan Allah, dan berdoa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena merasa sangat berdosa, justru dibenarkan di hadapan Allah karena Allah yang memberikan rahmat pengampunan. Siapa saja meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, inilah iman dan berdoa yang baik dan benar. Iman adalah kehendak Allah. Kita beriman berarti menjawab kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah, dan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Jika kita melanggar semuanya, berarti kita menjadi tersesat. Dan dalam iman, manusia mesti berdoa, wajib berdoa. Karena doa adalah tanda orang yang beriman. Tetapi doa yang baik dan benar adalah doa yang memohon rahmat, belas kasih Allah, pengampunan dari Allah, dan mohon kehendak Allah terjadi atas dirinya. Dan kehendak yang terjadi atas dirinya adalah suatu kehendak untuk menjadi rendah diri di hadapan Allah karena kita adalah orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rahmat pertobatan dan rahmat pengampunan merupakan suatu paket yang didapatkan ketika orang beriman. Ketika kita dibaptis, dosa kita dihapus oleh Allah karena kita menjadi beriman. Tetapi dalam prosesnya, beriman juga wajib dan harus berdoa yang baik dan benar. Berdoa yang baik dan benar adalah rahmat pengampunan yang diminta dari Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Dia adalah Maha Pengasih. Rahmat pengampunan itu datang dari kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah suatu tanda. Tanda dari Sang Sabda, Sang Kristus, yang mewartakan firman dan sabdanya dalam suatu rahmat yang begitu luar biasa, yaitu di mana Allah, Sang Sabda, Yesus Kristus, Sang Firman, mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan rahmat pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita adalah anugerah. Berdoa yang baik dan benar merupakan sesuatu tanda bahwa kita beriman dengan sungguh di hadapan Allah. Kita berdoa bukanlah kita menyombongkan diri. Dan yang harus kita tahu, bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia adalah doa. Karena doa adalah santapan jiwa dan napas kehidupan manusia. Bahkan seorang saleh berkata, ketika seseorang berdoa, seketika itu ia berhenti berbuat dosa. Sebaliknya, ketika seseorang berhenti berdoa, saat itu juga ia sudah masuk dalam dosa. Karena doa dan berdoa adalah komunikasi pribadi yang sangat intim dan mesra dengan Allah Sang Pencipta. Mengingat betapa pentingnya doa dan berdoa, kitab suci banyak memberikan kesaksian tentang hal ini. Bahkan Yesus pun ketika berada bersama manusia di muka bumi, berkali-kali Dia mengajarkannya, baik dengan kata-kata maupun dengan teladan kepada kita manusia, melalui para murid dan rasulnya, bagaimana harus berdoa. Karena terpukau dan terpesona oleh cara Yesus berdoa, para muridnya pun pernah meminta, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Melalui bacaan Injil hari ini,
atau tepatnya pada hari Minggu ini, kita disadarkan sebagai orang beriman untuk berdoa yang baik dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengajarkan sikap dan disposisi batin dan hati yang baik dan benar kalau seseorang berdoa. Di hadapan orang yang mendengarkannya, Tuhan Yesus mengambil contoh dua orang yang sama-sama berdoa di bait Allah dengan situasi batin orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Inilah persoalan pokoknya. Tuhan Yesus mengambil dua sosok ketika sedang berdoa di hadapan Allah. Sosok pertama adalah orang Farisi yang notabene tahu banyak tentang ajaran keagamaan dan tradisi orang Yahudi. Sosok kedua ialah pemungut cukai yang notabene mendapat stigma buruk dari orang lain dan masyarakat Yahudi sebagai pendosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sosok pertama orang Farisi memulai doanya dengan berdiri paling depan seperti biasanya dan mengangkat muka kepada Allah. Karena sikap dasar batinnya menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain, maka kata-kata yang keluar dari dalam perbendaharaan hatinya yang demikian adalah sombong, pamer dan menghina orang lain. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ini sudah baik karena diawali dengan ucapan syukur. Tetapi selanjutnya yang tidak baik, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Si Farisi dalam berdoa pun dia telah berdosa karena telah menghakimi orang lain. Padahal hanya ada satu hakim dan pembuat hukum, yaitu Allah sendiri. Dia bukan lagi berdoa tetapi telah menjadi hakim bagi orang lain. Si Farisi juga melakukan pameran di hadapan Allah saat berdoa. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Padahal Tuhan sendiri berkata, apa yang diperbuat oleh tangan kirimu, hendaklah jangan diketahui dengan tangan kananmu. Jadi justru dalam berdoa si Farisi berbuat dosa. Sebaliknya pemungut cukai mengambil sikap yang jauh berbeda dengan si Farisi. Dia merasa tidak pantas di hadapan Allah karena merasa bahwa dia orang berdosa. Dia berdiri jauh di belakang, bahkan paling belakang. Tidak berarti mengangkat muka atau menengadah kepada Allah, melainkan menunduk sambil memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sikap dan doa pemungut cukai ini justru mendapat apresiasi dari Yesus sebagai orang yang dibenarkan Allah. Doanya didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah yang kita dengarkan, yaitu dalam Injil Lukas tadi, Yesus mau mengajarkan kepada kita, umatnya, untuk selalu berdoa kepada Allah dalam cinta yang tulus dan kerendahan hati penuh penyesalan dan rasa tobat mendalam. Sebab barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah sikap hidup orang beriman. Dan bagaimana berdoa yang baik dan benar. Karena berdoa yang baik dan benar merupakan suatu keselarasan dalam hidup beriman. Percuma orang beriman kalau tidak bersyukur. Percuma orang beriman tetapi dia tidak bertekun. Percuma orang beriman tetapi dia tidak konsisten melakukan yang baik dan benar. Dan percuma orang beriman kalau dia menjadi sombong dan congkak, walaupun dia menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan-kegiatan rutinitas dalam beriman yang memang sudah sepantas dan selayaknya. Tetapi di hadapan Allah, semua kita adalah manusia yang berdosa, yang mohon rahmat pengampunan diberikan kepada kita, karena Allah lah yang memberikan rahmat cinta kasih dan kebenaran hanya ada dalam Kristus Yesus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di mana kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam doa. Tetapi
mesti berdoa dengan baik dan benar, seperti contoh yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dua tipe manusia ini sering terjadi dalam hidup kita. Tipe-tipe ini menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang harusnya menyandarkan diri pada rahmat kehendak Allah. Kehendak Allah yang terjadi atas diri kita karena kita merupakan ciptaan Allah. Sebagai makhluk rohani dan sebagai makhluk ciptaan Allah yang dipilih Allah untuk menjadi pribadi yang mencintai sesama, seharusnya kita menjadi pribadi yang bertekun dalam doa yang baik dan benar, bersyukur dalam doa yang baik dan benar, dan selalu menjalankan aktivitas kehidupan rohani dan ibadah kita, serta segala sesuatu di muka bumi ini seturut kehendak Allah. Dan Allah lah yang menjadi hakim kita, bukan kita yang menghakimi orang lain, karena penghakiman itu datangnya dari Allah untuk membenarkan orang-orang yang benar, karena penghakiman itu diberikan kepada orang-orang yang mohon rahmat pengampunan dan belas kasih dari Allah. Dan belas kasih dari Allah itu dicurahkan ketika kita mau menjadi pribadi yang selalu beriman, selalu berdoa, tetapi doa kita harus baik dan benar. Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan doa itu merupakan doa yang sungguh luar biasa. Doa Bapa kami itu menjadi doa pokok dan utama dan terutama bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang selalu setia dan bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah Lentera Minggu Katolik pada hari ini dengan tema beriman dan berdoa yang baik dan benar. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita semua, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Mari kita selalu beriman dan berdoa yang baik dan benar, selalu menyerahkan diri pada kehendak Allah, dan Allah lah yang memberikan rahmat pengampunan kepada kita. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, yang dalam diri Putramu Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Mu dan telah mencurahkan kepada kami dalam Roh Kudus, Sang Penghibur, hari ini kepadamu kami percayakan nasib dunia dan setiap manusia. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa. Sembuhkanlah kelemahan dan dosa kami. Kalahkanlah segala jenis kejahatan. Izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu, ya Allah Tritunggal, mereka selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, demi sengsara dan kebangkitan Putra-Mu, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Begitu juga terima kasih kepada kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.